Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perencanaan industri metalurgi. Yang pertama, kami ingin berterima kasih kepada Bu Tiara sebagai dosen pengampuh mata kuliah perencanaan industri metalurgi yang telah mengizinkan kami untuk berpresentasi. Kemudian, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yang dimulai dari Peliska Melindianes, kemudian Muhammad Nur Abdillah, kemudian Rian Muhammad Rizki, kemudian Kandias Ahmad Bunyakin Absa Pratama, dan saya sendiri Rehan Yahdiana. Outline yang akan kami paparkan pada presentasi ini yang pertama yaitu profil perusahaan, yang kedua permintaan pasar, yang ketiga peramalan pasar, yang keempat spesifikasi produk dan alur proses produksi, yang kelima kesetimbangan material, yang keenam kesetimbangan panas atau energi. Untuk profil perusahaan kami yaitu Work Casting Manufacture yang disingkat dengan WCM, mempunyai visi dan misi. Untuk visi dari perusahaan kami, perusahaan baja terpadu dengan keunggulan kompetitif untuk tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan menjadi perusahaan terkemuka secara nasional. Untuk misi dari perusahaan kami yaitu menyediakan produk baja bermutu dalam bentuk ware bagi kemakmuran bangsa. Untuk produk dari perusahaan kami yaitu wire rope. Wire rope sendiri adalah tali baja yang terdiri dari beberapa wire yang dipilih membentuk strand, lalu beberapa strand terbentuk dipilih mengelilingi core untuk membentuk wire rope. Untuk wire rope sendiri itu bermanfaat di bidang industri dunia, mulai dari bidang transportasi atau angkutan barang, tambang, perkapalan, logging, perikanan, konstruksi, minyak, dan gas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai permintaan pasar. Permintaan pasar sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui apakah suatu produk atau barang dapat mendapatkan keuntungan dari data-data yang diperoleh dari tahun sebelumnya. Di sini di tabelnya terdapat data produksi dan penjualan baja, di mana ditujukan pada kolom Y di masing-masing produksi atau penjualan. Nah, skala dari data tersebut ialah ton. Misalnya pada produksi tahun 2015 di mana datanya itu 1.064.445 sampai tahun 2019 sebesar 896.853. Di sini tahun 2019 datanya yaitu kisaran data bulan Januari sampai bulan Juni. Dan pada yang data penjualan pada tahun 2015 misalnya datanya sebesar 926.588 sampai pada tahun 2019 yaitu datanya 903.050. Nah, dari data produksi dan penjualan ini dapat dihasilkan data sisa produk, yaitu dari data produksi dikurang data penjualan. Nah, berikutnya kita mencari data XY, di mana XY itu kita permisalan. Jadi di mana totalnya itu harus 0, sehingga data misalnya tahun 2015 XY diawali dengan -2, sehingga tahun 2019-nya diakhiri dengan 2, sehingga totalnya itu sigmanya itu 0. Nah, untuk memperoleh XY, misalnya XY produksi, nah kita kan sudah dapat X-nya -2, lalu dikalikan dengan data Y-nya diperoleh misalnya tahun 2015 yang diproduksi XY-nya sebesar -2.128.890 sehingga seterusnya sampai tahun 2019. Lalu pada penjualan XY-nya juga sama, caranya X pada tahun 2015 dikali dengan Y pada tahun 2015 sehingga diperoleh XY pada penjualan itu sebesar 1.853.176. Makanya dengan sisa produk juga sama, data X dikali dengan Y sehingga diperoleh data XY-nya. Setelah data XY diperoleh, jangan lupa X kuadrat juga dihitung, dimana didapat dari data X ini pangkat 2. Setelah data-data itu sudah lengkap, berikutnya kita mencari persamaan ekstrapolasi dengan cara kita mencari dahulu data A dan B-nya. Nah, cara memperolehnya itu yang A dengan rumus sigma Y
per N. Nah, N-nya ini tahun yang kita hitung. Ya, di sini kan tahunnya dari 2015 sampai 2019. Jadi N-nya itu sama dengan 5. Nah, untuk misalnya mencari data produksi, nah dilihat tuh sigma Y-nya yang dari data produksi. Ya kan sigmanya kan 5.897.579. Nah, lalu dibagi dengan 5, maka diperoleh datanya itu 7.179.505,8. Sama halnya dengan data penjualan dan sisa produk, tinggal sigma Y-nya dibagi dengan 5. Lalu untuk memperoleh B, caranya itu menggunakan sigma XY dibagi dengan X kuadratnya. Nah, di sini kan tadi X kuadrat diperoleh dari X yang dikuadratin tuh. Nah, sigmanya jadi 10. Nah, cara sama tuh tadi pakai yang XY 30, misalnya yang XY diproduksi 30.795, tinggal dibagi dengan 10, lalu diperoleh hasilnya sekian, sampai yang sisa produk juga. Nah, setelah didapat data A dan B-nya, maka dimasukkan ke persamaan ekstrapolasinya yang awalnya itu Y sama dengan A plus B kali X. X-nya itu buat lihat tahun kedepannya. Tuh, misalnya data yang produksi persamanya yaitu Y 1.179.515,8 ditambah 3.079,5 kali X sampai penjualan dan sisa produk. Berikutnya, setelah didapat persamaan yang sebelumnya, kita masukkan X pada 5 tahun ke depan. Dimana tadi kan yang tahun sebelumnya tahun 2019 X-nya sebesar 2, maka tahun 2020 dilanjutkan menjadi X-nya 3. Perkiraannya sampai 5 tahun ke depan, maka tahun 2024-nya X-nya jadi 7. Setelah dimasukkan rumus X ke dalam persamaannya tadi, maka misalnya produksi X-nya menjadi 1.188.754 sampai seterusnya sampai tahun 2024. Nah, terus juga ada yang penjualan juga sama, masukin X-nya ke dalam persamaan yang penjualan juga, maka diperoleh data sekian. Untuk sisa produk dimasukkan juga X-nya ke dalam persamaannya dan hasilnya tuh minus. Nah, untuk mengetahui peluang pasarnya, maka dipakai didapat dengan cara produksi ditambah penjualan dikurang sisa produk, maka dapat dilihat pada tabel yang berwarna biru. Nah, di situ pada tahun 2020 sampai 2024 angkanya terus meningkat, sehingga dapat diasumsikan jika kita melakukan bisnis ini memperoleh keuntungan di mana permintaannya itu semakin meningkat. Peramalan pasar. Terdapat tabel data produksi, penjualan, dan harga wire rod pada tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat sebagai berikut. Digunakan untuk memproyeksikan penjualan wire rod 5 tahun ke depannya. Pertama, penjualan wire rod dalam skala ton. Digunakan rumus sigma Y per N ditambah sigma XY dikali X sigma X kuadrat dikali X. Didapat hasil 1179516 ditambah 4308100 dikali X. Kita substitusikan pada tahun 2020, yang mana X sama dengan 3, jadi 1179516 ditambah 4308100 dikali 3, hasilnya 14103.815,8. Cara yang sama juga digunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, untuk mencari penjualan wire rod dalam US dollar digunakan rumus yang hampir sama dengan sebelumnya. Jika sebelumnya digunakan data penjualan, maka sekarang digunakan data harga, dan perhitungannya hampir sama pula. Yang membedakan hanya jika sebelumnya sigma XY dikali, sekarang menjadi dibagi. Setelah dihitung didapat hasil 568 ditambah 3,5 dikali X. Nah, kemudian kita substitusikan pada
tahun 2020 yang mana X sama dengan 3, jadi 568 ditambah 3,5 dikali X hasilnya 578,5. Dan cara yang sama pula digunakan untuk tahun-tahun berikut. Spesifikasi produk kami menggunakan standar dari JIS G3505. Unsur dari wire rod kami sendiri itu mengandung karbon, mangan, fosfor, dan sulfur. Dengan komposisi masing-masingnya itu karbon 0,15 sampai 0,2%, mangannya 0,3 sampai 0,6%, fosfornya 0,04%, sulfurnya 0,04%. Dengan dimensi pada coilnya yaitu diameter luarnya 860 mm, diameter dalamnya 1250 mm, dengan tinggi 1000 mm sampai 1750 mm, dan berat 1100 kg sampai 2200 kg. Produk kami sendiri dibagi menjadi line A dan line B. Ada perbedaannya yaitu dari panjang bilet, penampang bilet, berat bilet, dan rolling bilet. Untuk panjang bilet line A itu 8,3 sampai 9,2 meter. Untuk line B 3,8 sampai 4,6 meter. Penampang bilet line A yaitu 150 kali 150 mm persegi. Untuk line B 130 dikali 130 mm persegi. Untuk berat biletnya yaitu 1,56 ton untuk yang line A. Kalau yang line B-nya 0,54 ton. Pada rolling biletnya yang line A 68 ton per jam. Untuk line B-nya 35 ton per jam. Berdasarkan hasil pengujian mekaniknya, untuk pengujian mekanik tensile strength-nya, hasilnya yang didapat itu yaitu 45 sampai 58 kg per mm persegi. Untuk yield strength-nya mempunyai hasil 27 sampai 40 kg per mm persegi, dan persen elongasinya untuk wire rod spesifikasi produk kami yaitu 19 sampai 28%. Untuk alur proses produksi kami yaitu dimulai dengan bahannya itu bilet. Bilet kemudian dipanaskan sampai dengan 1200 derajat Celcius dengan kapasitas produksinya 150 ton per jam di dalam reheating furnace. Dari reheating furnace diarahkan ke pre-roasting mill. Nah, di pre-roasting mill itu fungsinya untuk memproduksi bilet square dari 180 mm sampai 180 mm menjadi 105 mm. Kemudian dimasukkan ke rolling mill. Nah, di rolling mill itu fungsinya untuk memproduksi bilet square 105 menjadi 43,5 round. 20 sampai 25% per standnya. Kemudian dimasukkan ke dalam intermediate mill. Nah, fungsinya itu untuk mereduksi biletnya dari diameter 3,5 menjadi 16,55 sampai dengan 24,8 mm. Kemudian dimasukkan ke finishing block mill. Finishing block mill ini untuk mereduksi akhir untuk hasil yang lebih presisi dan kualitas pembukaan yang baik. Kemudian dilanjutkan ke cantilever intermediate mill, lalu di pre-finishing block mill, kemudian dimasukkan ke dalam waterbox. Nah, fungsinya dari waterbox ini untuk mendinginkan temperatur dari biletnya itu sampai dengan 830 sampai 900 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam laying head. Dari laying head itu masuk ke dalam steel mill conveyor. Nah, di steel mill conveyor itu nanti dihembuskan angin dari bawah sehingga produknya menjadi lebih dingin. Kemudian dikeluarkan melalui two arm mandrel dan hasil produk akhirnya menjadi wire rod coil. Hasil produk ini kemudian siap dipasarkan ke masyarakat sesuai kebutuhan. Ini saya akan menjelaskan tentang energi balance dan mass balance. Nah, sebelumnya energi balance dan mass balance ini berfungsi untuk memperkirakan berapa bahan baku yang dibutuhkan dan berapa energi yang dibutuhkan pada suatu proses agar nantinya bisa diperhitungkan secara ekonomi dan biaya produksi yang lebih murah seperti itu. Nah, kemudian
pada proses ini pembuatan kawat baja kita menggunakan reheating furnace. Reheating furnace sendiri ini berfungsi sebagai tungku pemanas bahan baku agar nantinya bahan baku ini tidak mengalami kegagalan pada saat proses manufaktur. Nah, diawali dengan energi balance, di mana energi balance pada reheating furnace ini bisa dilihat pada diagram. Dari input dan outputnya itu harus sama, antara pemasukan energi dan pengeluaran energi nantinya itu harus sama. Nah, pada reheating furnace ini apa saja sih input dan outputnya? Bisa dilihat pada tabel. Inputnya berupa pembakaran dari bahan bakar pada regenerative burner, pembakaran pada bahan bakar di ordinary burner, kemudian ada preheated air pada recuperator, ada panas sensibel dari udara dan panas sensibel dari proses pembakaran. Kemudian output yang dihasilkan di sini bisa berupa panas sensibel pada billet, panas sensibel dari pembentukan gas di regenerative burner, terus ada panas sensibel dari pembakaran bahan bakar di ordinary burner, ada hilangnya panas di dinding-dinding furnace, terus ada hilangnya panas dari opening atau bukaan chartnya dari si furnace sendiri. Kemudian lanjut ke mass balance. Di mass balance sendiri, di sini ditekankan lebih ke penggunaan bahan bakar pada reheating furnace, karena mass balance di sini tidak menghitung material, kan materialnya tidak mengalami perubahan fase atau perubahan bentuk karena prosesnya hanya pemanasan. Nah, di sini ada input dan formulanya, di mana input yang pertama itu ada flow rate dari regenerative burner dengan formulanya yaitu massa jenis dari semua bahan bakar. Kemudian ada combustion flow air rate into regenerative burner, di mana formula perhitungannya itu AF aktual dikali M fuel regen, yaitu dari persamaan yang pertama tadi. Kemudian ada fuel flow rate into ordinary burner, di mana bisa dihitung dari semua massa jenis bahan bakar dari burner itu. Kemudian ada preheated air flow rate into ordinary burner, di mana preheated ini bisa dihitung dengan AF aktual dikalikan dengan M fuel burner dari persamaan yang pertama. Output dari si reheating furnace itu sendiri bisa berupa flue gas flow rate from regenerative burner to stack. Nah, stack ini adalah alat yang mengumpulkan kembali sisa-sisa dari pemanasan pada reheating furnace setelah dari recuperator. Kemudian ada flow gas flow rate from regenerative burner to recuperator. Nah, pada perhitungan ini kita menggunakan basis produksi sebanyak 30 ton per jam. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Berikut referensi yang kami gunakan.